Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti yang kita ketahui bersama, dunia sudah terbentuk dengan berbagai macam negara dan tentunya dengan banyaknya pemimpin. Pemimpin tentunya memiliki hak untuk berkuasa atas negara tersebut. But believe me, there is one way to rule over the world, namely science. With this, let us rule the world with science. With Dynapod can help your first step to rule the world. Welcome to Dynapod. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia yang beribu kotakan Denpasar. Provinsi Bali merupakan daerah pariwisata terdepan di Indonesia. Perpaduan alam yang indah dengan budaya yang menarik dan khas menjadi magnet bagi jutaan wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke pulau ini. Pulau Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Sebutan ini ada bukan tanpa alasan, sebab keindahan lanskap alam, budaya dengan estetika tinggi, serta budaya Bali yang filosofis diciptakan oleh Sang Dewata, membuat setiap sudut Pulau Bali atau Provinsi Bali memiliki daya tarik yang memikat hati. Mulai dari hasil budayanya yang berupa seni, kebiasaan hidup, hingga tata cara memiliki makna yang mendalam. Faktor-faktor berupa budaya dengan filosofi dan estetika tinggi ini menjadikan budaya-budaya Bali menjadi dikenal sampai ke kancah internasional. Salah satu budaya tersebut ialah kain tenun endek. Endek adalah kain tenun yang berasal dari Bali. Kain endek merupakan hasil dari karya seni rupa terapan, yang berarti karya seni yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Endek berasal dari kata gendekan atau ngende, yang berarti diam atau tetap dan tidak berubah warnanya. Kegiatan menenun atau pertenunan endek di Bali dapat dijumpai di Kabupaten Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Buleleng, dan Kota Denpasar. Tenun ikat endek memiliki sebutan yang beragam di setiap daerah. Endek yang dibuat di Kabupaten Gianyar dikenal dengan nama endek Gianyar. Penggunaan kain endek sendiri telah digunakan dalam berbagai kepentingan, mulai dari menjadi bahan dasar pakaian formal, kerja, acara adat, ataupun gaya fashion. Kain endek di Bali mengikuti perkembangan zaman dan kegunaannya dimodifikasi secara khusus untuk memadukan kesan tradisional modern. Hasil modifikasi ini secara umum dibuat menjadi kebaya endek, kemeja endek, dan kebaya adat. Di dalam video podcast ini masih banyak terkandung kesalahan pengucapan pada kata kain endek menjadi kain endek. Atas kesalahan pengucapan kata kain endek, kami selaku penyusun podcast mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pendengar podcast kami. The journey of Wastra Endek from Kelungkung to French. That is the topic of today's podcast. Endek adalah kain tenun tradisional yang sudah digunakan sejak zaman dahulu kala. Endek berasal dari kata gendekan atau ngende yang berarti diam atau tetap atau tidak berubah warna. Kain endek digunakan sebagai pakaian sakral dalam kegiatan upacara besar dan sembahyang di pura. Selain itu, kain endek juga digunakan sebagai seragam sekolah dan kantor. Zaman semakin modern, kain endek pun mengikuti dinamikanya. Banyak inovasi yang dikembangkan, antara lain tas, kipas, pernak-pernik, dekorasi, dan juga masker.
kain endek memiliki taksu atau daya tarik yang memikat pasar internasional. Beberapa negara tujuan ekspor kain endek antara lain adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, Saudi Arabia, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Bahkan, rumah mode Christian Dior menggunakan endek dalam pameran busananya pada September 2020 lalu. Sebelum kita mulai ke podcastnya, kita masuk ke sesi perkenalan dulu. Di sini, para narasumber yang sudah hadir di Dinopod akan memperkenalkan diri satu persatu. Kita mulai dari Mbok Jihan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mbok Jihan. Saya sebagai pedagang Bali. Saya Bli Bennett sebagai pengamat sosial. Saya Mbok Fatwa. Saya di sini sebagai pengamat budaya. Saya Bli Emil, saya di sini sebagai pemangku agama. Saya Bli Revan, saya di sini sebagai guru. Saya Mbok Manda. Saya di sini sebagai masyarakat Bali. Hello, I'm Alpha Company, become tourist. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya nih khususnya ke Mbok Fatwa, Bli Bennett, dan juga Bli Revan. Gimana waktu kemarin study tour dan sedikit liburan jalan-jalan ke Bali? Seru nggak kira-kira? Seru banget. Selama di sana itu apa destinasi favoritnya waktu di Bali? Kalau saya, destinasi favorit saya tepat berada di Tanah Lot. Saya suka banget saat di Tanah Lot. Kalau Bli Bennett? Kalau saya Pantai Kuta. Kalau Bli Revan? Kalau saya suka di Joker dan di Krishna. Waktu di Jogger dan di Krishna itu kan tempat pusat belanja oleh-oleh ya di Bali. Itu kira-kira beli apa? Saya di sana beli endek, soalnya saya suka banget sama endek. Wah, ternyata suka ya sama kain endek. Ya, Sekarang hari ini tuh Dinopod akan membahas sedikit seputar kain endek seperti yang sudah dijelaskan di judul di awal tadi. Pertama saya akan tanya ke Mbok Jihan terlebih dahulu. Mbok, apakah kain endek ini benar-benar banyak diminati oleh pembeli lokal maupun mancanegara? Oh iya, kain endek sangat diminati oleh para pembeli lokal maupun mancanegara. Bagaimana sistem pembuatan dari kain endek itu sendiri? Kain endek sendiri dibuat dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin, dan produksi mesin pabrik. Tapi kalau daerah pusat kain endek sendiri itu ada 3, yaitu Karangasem, Gianyar, Kalungkung, dan di sana masih menggunakan ATBM. Biasanya motif apa saja Mbok yang paling banyak disukai dan apa kira-kira penjualan terbaiknya? Kalau motif yang paling banyak dibeli itu motif encak saji. Tapi semua motif itu disukai, tapi dilihat harganya dulu. Nah, Bli Bennett, bagaimana nih dengan fenomena ini? Kebanyakan para pembeli hanya membeli kain endek berdasarkan harga dan bukan berdasarkan makna atau filosofi dari kain endek itu sendiri. Bagaimana menurut pandangan Bli dari kacamata pengamat sosial? Sebetulnya sih menurut saya tidak menjadi masalah kalau kita bertanya ke satu pedagang saja. Sebetulnya belum merepresentasikan tentang persepsi bahwa kain endek yang dibeli berdasarkan harga. Jadi memerlukan sumber data dari banyak penjual kain endek untuk menyatakan bahwa persepsi ini benar atau salah. Selanjutnya Bli, bagaimana sih sebenarnya keberadaan kain endek di masyarakat? Kain endek ini ya sangat banyak diminati, bahkan ketika dikeluarkan pemberlakuan surat edaran Gubernur Bali nomor 4, penjualan kain endek meningkat hingga 70%. Berarti dengan adanya SK Gubernur Bali nomor 4 ini sangat berpengaruh ya bagi pemberdayaan kain endek sendiri. Ya, betul, sangat berpengaruh. Berarti dapat kita simpulkan himbauan penggunaan busana berbahan kain endek sangat pada setiap hari Selasa ini berpengaruh sekali pada kecintaan terhadap kain endek itu sendiri. Sekarang saya akan beralih ke Mbok Fatwa nih, pengamat budaya kita.
Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan kebijaksanaan pemerintah bahwa kain endek ini menjadi kebudayaan yang harus dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat di Bali? Sebetulnya ada beberapa pertimbangan, diantaranya yang pertama, kain endek itu merupakan warisan yang sangat kreatif yang harus dijaga dan dilindungi karena itu menjadi jati diri masyarakat Bali. Lalu yang kedua, kain endek itu sudah dicatat sebagai kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional. Lalu yang ketiga, muncul produk lain bermotif kain endek yang tidak berbasis budaya kreatif lokal Bali yang mengancam keberadaan kain endek Bali asli. Lalu yang keempat, perlunya kain endek untuk diberdayakan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Bali. Berarti artinya pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen dan berperan aktif terhadap pemberdayaan budaya lokal kain endek di Bali. Benar. Dengan adanya 4 pertimbangan kebijaksanaan tersebut, saya lihat bahwa hal tersebut baru akan bisa terrealisasikan apabila terdapat kerjasama antar pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Bali. Saat ini, kerjasama apa yang sudah dilakukan oleh penduduk di Bali? Kalau kerjasamanya, yang pertama itu adanya surat edaran gubernur SK yang nomor 4 itu berisi penggunaan kain endek pada setiap hari Selasa, dan masyarakat Bali pun sangat mendukung sekali keputusan pemerintah dengan meningkatnya persentase pembelian sebanyak 70%. Lalu yang kedua, Denpasar juga turut memasarkan endek Bali secara luas melalui lelang sukarela UMKM secara virtual dengan lelang.co.id pada saat situasi COVID yang sangat serba terbatas. Berarti dengan adanya pertimbangan kebijaksanaan pemerintah ini benar-benar keputusan yang terbaik ya. Dan hal ini terbukti bahwa masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi dengan sangat baik sampai kain endek ini pemberdayaannya lebih naik. Iya. Sekarang saya akan lihat dari sisi pemangku adat. Tentunya kegiatan ini tidak lepas dari tokoh-tokoh agama dan juga pemangku adat. Apakah ada sinergi tertentu antara pemerintah dan pemangku adat yang sangat berhubungan dengan pelestarian kain endek itu sendiri? Nah, sebenarnya sebagai pemangku adat saya pernah ikut memimpin sembahyang untuk lebih mencintai sesama dan alam. Contohnya ya seperti di acara KTT G20 ya, saya ikut dalam sembahyang bersama dan saya itu adalah wujud dari usaha yang saya lakukan untuk melestarikan tidak hanya kain endek, tetapi budaya secara keseluruhan yang ada di Bali karena hubungan manusia dengan sang Yahudi dan hubungan manusia dengan sesama dan alam benar-benar sangat terjaga supaya tatanan hidup kita benar-benar tertata indah. Wah, berarti keberadaan kain endek ini sangat menginspirasi sekali ya, Pak Mangku. Sekarang bagaimana kalau dari sisi pandang tokoh agama dengan keberadaan kain endek ini sendiri? Pada zaman dahulu, kain endek itu hanya digunakan oleh anggota kerajaan dan tokoh-tokoh agama. Dengan berjalannya waktu, kain endek itu sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah dicetak secara besar-besaran di pabrik. Keadaan itu yang awalnya jadi kain sakral berubah menjadi kain yang bisa dipakai oleh semua orang dan semua kalangan. Jadi karena saya hidup di masa sekarang, saya ya sangat senang dan merasa bangga yang luar biasa karena kain endek sudah sangat meluas dikenal dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya di warga Bali. Nah, dari sini saya akan beralih nih ke tokoh masyarakat. Sebetulnya kain ini Mbok Manda pakai saat acara-acara seperti apa? Biasanya dipakai di acara-acara keluarga, lalu di acara keagamaan, lalu di acara hari jadi pemerintah, dan di acara beragam. Apakah Mbok bangga menggunakan kain endek? Jelas saya berbangga hati, karena sekarang kain endek dikenal di brand fashion Christian Dior, apalagi kain endek sekarang dijual di toko-toko online, jadi tidak hanya orang Bali saja yang bisa memakai kain endek.
Kemarin saya lihat di YouTube orang Zimbabwe di Afrika Selatan sana juga memakai kain endek. Apalagi orang-orang yang dari provinsi Sumatera, Papua, dan Sulawesi sekarang juga sudah mengenal kain endek. Wah, saya suka nih mendengar yang seperti ini. Seperti menggugah kita sebagai para generasi muda untuk menjaga dan melestarikan kain endek itu sendiri. Next to Miss Alva, I hope you understand what we are talking about because we talk in Bahasa. Before that, you know that the topic is about kain endek. First, I'm gonna ask you how long you will stay in Bali. I've been here for 2 weeks and I really enjoy it. What is the best thing you do in Bali? I'm traveling around Bali with rentals on motorcycles. I explore many places in Bali. Eat a lot of food that I've never seen before and planning many trips and fun things. I hope you enjoy staying in Bali, Miss Alva. Now, move to the important question. What do you know about kain endek? I ever hear that before from your podcast, right? I know that endek is the one of Balinese famous fabric, become a cultural identity of Balinese people. And I want to know more detail about endek. Okay, sure, I will explain to you. So, endek is a traditional Balinese woven fabric that has been used since ancient times. Endek comes from the word gendekan or ngendek, which means still or fixed or does not change its color. Endek fabric is used as sacred clothing in major ceremonies and temple prayers. It is also used for school and office uniforms. As time have become more modern, endek fabrics have kept up with the dynamics. Many innovations have been developed, including bags, fans, decorative trinkets, and masks. Endek fabric has a taksu, or charm that attract the international market. Some of the export destinations for endek fabrics include the United States, South Korea, the Netherlands, and the other European countries. Even the Christian Dior Fashion House used endek in its fashion exhibition in September 2020. So, do you think that you will buy Wastra endek or endek fabric? Yeah, I really buy it. I don't know how to use it for my outfit or pictures I design. But I think I will use it for integration. I will keep your promise, Miss Alva, that you will buy some Wastra endek. But I need to tell you about this. Do not buy only one, or you will regret your decision. Yeah, of course, I will buy more than one. But wait, I have something special for you. This is called Wastra endek, so I will give it to you. Okay, don't mention it. Thank you for your respect to our culture and hope you enjoying Bali in a good way, Miss Alva. Nice to meet you. Nice to meet you. Kain endek memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Bali dan filosofi yang sangat mendalam. Kain endek merupakan produk budaya yang sudah turun-temurun di tengah masyarakat Bali. Tidak hanya digunakan sebagai pakaian, namun juga sebagai simbol persaudaraan, cenderamata, pakaian sakral keagamaan. Kain endek merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia. Endek fabric, its cultural heritage in Balinese, has been known internationally. Sekian dari podcast Dinopod kali ini. Semoga petunjuk untuk melakukan langkah pertama menguasai dunia dengan ilmu dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat seutuhnya bagi para pendengar Dinopod. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada para narasumber-narasumber Dinopod hari ini yang sudah bersedia untuk meluangkan kesempatan waktu dan kesempatan tepat untuk bisa hadir dalam podcast hari ini. Terima kasih, Mbok. Terima kasih, Bri. sama-sama. Thank you, Miss Alva. Thank you.
kebajikan. Seperti yang kita ketahui bersama, kain endek pun mengikuti dinamikanya. Banyak susu. Kamu? Kalau saya Pantai Kuta dan Tanjung Benoa. Halo. Bombastic side eye. Bombastic side eye. Wamamu, keteguan apa kowe? Tak jodoh langsung cangkem botol. Bukan dolan yo dolan gambleh. Apaan tuh? Kalau saya sendiri, saya lebih suka ke wisata di Tanah Lot ya. Why me? Why? Kalau saya Pantai Kuta dan Tanjung Benoa. Perkenalkan, nama saya Mbak Fatwa. Saya di sini sebagai pengamat budaya. Nama saya Muhammad Evan. Saya berasal dari suku agama. Kain endek memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Bali.